Jalan panjang menuju rumah. Perjalanan seorang anak angkat menemukan tempatnya di dunia. Kota Xiamen yang tenang menyambut kedatangan keluarga baru di lingkungan mereka. Keluarga Chen telah menjadi sorotan karena keputusan mereka yang tidak biasa untuk mengadopsi seorang anak. Chen Wei dan Lin memilih untuk membawa Mei, seorang anak perempuan berusia 5 tahun, ke dalam rumah mereka setelah bertahun-tahun berjuang dengan masalah kesuburan. Mei, yang datang dari panti asuhan dengan hanya satu tas kecil berisi barang-barang pribadinya, merasa gugup namun penuh harapan. Ketika mereka tiba di rumah, Lin memperkenalkan Mei kepada kakek dan nenek Chen yang sudah menunggu di ruang tamu. Namun, sambutan mereka dingin. Nenek Chen, dengan pandangan yang tajam, hanya menganggukkan kepala singkat sebelum berpaling, sementara kakek Chen langsung berdalih untuk kembali ke kamarnya. Lin mencoba mencairkan suasana dengan menyuruh Mei memberikan salam kepada kakek dan neneknya, tapi Mei merasa takut melihat ekspresi mereka yang tidak bersahabat. Chen Wei dan Lin merasa hati mereka hancur melihat Mei yang tadinya ceria menjadi murung. Meski begitu, mereka bertekad untuk membuat Mei merasa diterima di rumah barunya. Lin mempersiapkan kamar khusus untuk Mei, didekorasi dengan warna-warna cerah dan mainan favorit yang berhasil mereka cari tahu dari panti asuhan. Tapi, bahkan saat malam tiba, Mei tidak bisa tidur nyenyak, masih merasakan ketidaknyamanan dari pertemuan pertamanya dengan kakek dan neneknya. Hari-hari pertama Mei di rumah keluarga Chen dipenuhi dengan kegembiraan dan kecanggungan. Mei berusaha memahami rutinitas baru di rumah yang begitu berbeda dari kehidupan di panti asuhan. Chen Wei dan Lin dengan penuh kasih sayang mencoba membuat Mei merasa nyaman, memperkenalkan berbagai kegiatan keluarga, seperti makan malam bersama, berjalan-jalan di taman, dan membaca cerita sebelum tidur. Namun setiap kali kakek dan nenek Chen ikut serta, suasana berubah menjadi dingin. Di meja makan, kakek Chen selalu tampak sibuk dengan koran, sementara nenek Chen hanya berbicara ketika diperlukan, jarang mengakui kehadiran Mei. Mei, yang awalnya bersemangat, mulai kehilangan keceriaannya. Dia mengamati bagaimana kakek dan nenek memperlakukan anak-anak tetangga dengan hangat, berbeda dengan sikap dingin yang mereka tunjukkan kepadanya. Suatu hari, saat Lin sedang mengajari Mei bagaimana menyusun puzzle di ruang tamu, nenek Chen tiba-tiba datang dan dengan tegas meminta mereka untuk pindah ke kamar karena ruang tamu bukan tempat bermain. Mei menatap Lin dengan mata penuh tanya, dan Lin hanya bisa tersenyum lembut sambil mengajak Mei pindah. Setelah kejadian itu, Mei menjadi lebih pendiam, menghindari kontak mata dengan kakek dan neneknya. Chen Wei mulai merasakan ketegangan yang semakin nyata antara orang tuanya dan Mei. Dia tidak bisa mengabaikan fakta bahwa orang tuanya tidak pernah sepenuhnya setuju dengan keputusan untuk mengadopsi. Bagi mereka, adopsi adalah tindakan yang memalukan dan tidak sesuai dengan tradisi keluarga Chen yang mementingkan garis keturunan. Meskipun demikian, Chen Wei mencintai Mei seperti anak kandungnya sendiri dan merasa bertanggung jawab untuk melindunginya. Lin, di sisi lain, terus berusaha untuk menjembatani kesenjangan antara Mei dan mertua. Setiap kali ada kesempatan, Lin mencoba memasukkan Mei dalam percakapan keluarga, tetapi selalu disambut dengan reaksi dingin. Lin mulai khawatir bahwa penolakan ini akan berdampak buruk pada perkembangan emosional Mei. Dia sering menghabiskan malam dengan merenungkan bagaimana cara mengubah pandangan mertuanya, tetapi tidak menemukan solusi yang memadai. Suatu malam, saat Mei sudah tertidur, Lin dan Chen Wei duduk di ruang tamu, berbicara dengan suara pelan, agar tidak mengganggu orang tua Chen yang tidur di kamar sebelah. Lin menyatakan kekhawatirannya tentang sikap orang tua Chen terhadap Mei, sementara Chen Wei mencoba menenangkan istrinya, meskipun dalam hatinya dia juga merasa gelisah. Mereka tahu bahwa situasi ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus, tetapi mereka juga tidak ingin menyinggung perasaan orang tua Chen yang sudah tua. Makin lama, Mei semakin penasaran dengan asal-usulnya. Meskipun Lin dan Chen Wei selalu berusaha membuatnya merasa seperti bagian dari keluarga, Mei menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda antara dirinya dan anak-anak lain di lingkungan sekitar. Anak-anak di sekolah seringkali bertanya tentang orang tua kandungnya, dan meskipun dia tahu bahwa Chen Wei dan Lin mencintainya, Mei merasa ada sesuatu yang hilang. Suatu sore, setelah kembali dari sekolah, Mei memberanikan diri bertanya kepada Lin, "Bu, kenapa kakek dan nenek tidak suka padaku?"
Pertanyaan itu menusuk hati Lin seperti duri. Dia tahu saat itu akan tiba, tapi tidak pernah siap untuk menjawabnya. Lin duduk di samping Mei, merangkulnya erat dan dengan hati-hati mulai menjelaskan bahwa terkadang orang dewasa sulit menerima perubahan, tetapi itu bukan karena mereka tidak menyayanginya. Namun, Mei tetap merasa sedih. Penjelasan Lin tidak sepenuhnya menghilangkan kekhawatirannya. Malam itu, saat tidur, Mei memikirkan apa yang dikatakan ibunya, dan mulai merasa bahwa mungkin dirinya tidak layak mendapatkan kasih sayang dari kakek dan neneknya karena dia bukan darah daging mereka. Pikiran ini membuatnya semakin terisolasi. Untuk memperbaiki suasana hati Mei, Chen Wei dan Lin merencanakan liburan keluarga ke pegunungan. Mereka berharap waktu jauh dari rumah akan membantu mempererat hubungan antara Mei dan kakek neneknya. Chen Wei bahkan memilih lokasi yang tenang dan indah, tempat mereka bisa bersantai tanpa gangguan kota. Namun ketika rencana ini dibicarakan dengan kakek dan nenek Chen, reaksi mereka mengejutkan. Kakek Chen menolak ide tersebut dengan alasan kesehatan, sementara nenek Chen secara terang-terangan menyatakan bahwa dia tidak tertarik pada liburan yang melibatkan Mei. Lin merasa kecewa dan marah, tetapi dia menahan diri untuk tidak memperburuk situasi. Setelah kakek dan nenek meninggalkan ruangan, Chen Wei dan Lin berdiskusi dengan penuh kesedihan. Mereka dihadapkan pada pilihan sulit, apakah tetap pergi berlibur dengan Mei dan mengabaikan keberatan orang tua mereka, atau membatalkan rencana demi menjaga kedamaian keluarga? Mereka akhirnya memutuskan untuk tetap berangkat dengan Mei, meskipun ini berarti mereka harus menghadapi kekecewaan orang tua Chen. Liburan yang seharusnya menjadi waktu menyenangkan bagi keluarga Chen berubah menjadi kesempatan bagi Chen Wei dan Lin untuk merenungkan cinta dan tanggung jawab mereka. Di salah satu malam, setelah Mei tertidur di kamar hotel, Chen Wei berbicara dengan Lin tentang kekhawatirannya. Dia merasa tertekan karena harus memilih antara membahagiakan orang tuanya atau memenuhi tanggung jawabnya sebagai ayah. Lin dengan lembut mengingatkan Chen Wei bahwa cinta sejati tidak mengenal batasan. Dia mengungkapkan betapa besar cintanya kepada Mei, dan bagaimana dia tidak bisa membayangkan hidup tanpa gadis kecil itu. Lin menyarankan bahwa mungkin sudah saatnya mereka berbicara dengan orang tua Chen secara langsung dan jujur, meskipun itu berarti menghadapi kemungkinan konfrontasi yang menyakitkan. Chen Wei setuju, meskipun dia masih ragu-ragu. Mereka berdua sepakat bahwa setelah kembali dari liburan, mereka akan mengatur pertemuan keluarga untuk membahas masalah ini secara terbuka. Setelah kembali dari liburan, Chen Wei merasa sudah tidak bisa lagi menunda percakapan yang sulit ini. Suatu malam, setelah Mei tidur, dia mengumpulkan keberaniannya dan mengundang orang tuanya untuk berbicara di ruang tamu. Dengan hati-hati, Chen Wei mulai mengutarakan perasaannya, berbicara tentang betapa berharganya Mei bagi mereka, dan bagaimana sikap kakek dan nenek terhadap Mei telah menyebabkan ketegangan dalam keluarga. Kakek Chen, yang biasanya pendiam, tiba-tiba meledak. Dia dengan tegas mengatakan bahwa Mei tidak akan pernah menjadi bagian dari keluarga mereka, karena dia bukan darah daging Chen. Dia merasa bahwa keputusan untuk mengadopsi Mei adalah kesalahan besar yang hanya akan membawa masalah di masa depan. Nenek Chen, yang selama ini diam, mengangguk setuju dan menambahkan bahwa mereka khawatir keluarga besar akan menilai buruk keluarga Chen jika mengetahui Mei adalah anak adopsi. Chen Wei dan Lin terkejut mendengar pernyataan ini. Chen Wei, yang awalnya ingin bersikap tenang, tidak bisa menahan emosinya. Dia membela Mei dengan penuh semangat, mengatakan bahwa kasih sayang dan cinta tidak bergantung pada ikatan darah. Dia mengingat kakek dan neneknya bahwa mereka telah mengajari dia untuk selalu menempatkan keluarga di atas segalanya, dan itulah yang sedang dia lakukan dengan mencintai Mei. Namun, kakek Chen tetap keras kepala, menolak untuk menerima pandangan Chen Wei. Percakapan yang awalnya dimaksudkan untuk memperbaiki situasi, malah berubah menjadi perdebatan sengit. Lin, yang selama ini duduk diam, akhirnya ikut angkat bicara. Dengan tenang, dia meminta orang tuanya untuk memikirkan kembali keputusan mereka. Lin mengingatkan bahwa Mei hanyalah seorang anak yang tidak bersalah, dan dia tidak pantas diperlakukan seperti orang asing di keluarganya sendiri. Lin juga mengungkapkan rasa sakit yang dia rasakan setiap kali melihat Mei merasa diabaikan oleh kakek dan neneknya.
Setelah percakapan yang emosional itu, kakek dan nenek Chen meninggalkan ruangan tanpa sepatah kata pun. Chen Wei dan Lin merasa hancur, tetapi mereka tahu bahwa mereka telah melakukan yang terbaik untuk memperjuangkan Mei. Menyadari bahwa dirinya menjadi penyebab ketegangan dalam keluarga, Mei secara perlahan mulai menjauhkan diri. Dia mulai menghindari kakek dan neneknya sepenuhnya, berusaha untuk tidak mengganggu mereka. Mei, yang biasanya ceria dan penuh semangat, kini menjadi pendiam dan sering mengurung diri di kamarnya, menghabiskan waktu dengan boneka kesayangannya, yang dia bawa dari panti asuhan. Di sekolah, guru mulai memperhatikan perubahan perilaku Mei. Dia tidak lagi berinteraksi dengan teman-temannya seperti dulu, dan seringkali tampak melamun di kelas. Chen Wei dan Lin juga khawatir melihat Mei yang semakin terisolasi. Mereka mencoba mengajak Mei untuk berbicara, tetapi Mei hanya menjawab dengan singkat, tidak ingin membebani orang tuanya dengan perasaannya. Suatu hari, saat pulang dari sekolah, Mei melihat kakek dan neneknya sedang berbicara dengan suara pelan di ruang tamu. Meskipun tidak mendengar jelas apa yang mereka katakan, Mei bisa merasakan bahwa mereka sedang membicarakan dirinya. Dengan hati yang semakin berat, Mei merasa semakin yakin bahwa keberadaannya hanya membawa masalah bagi keluarga Chen. Tanpa sepengetahuan orang tuanya, Mei mulai merencanakan sesuatu yang drastis. Pada suatu sore yang cerah, ketika Chen Wei dan Lin sedang bekerja, sebuah ketukan di pintu depan mengubah segalanya. Seorang pria tua yang tampak lelah berdiri di depan pintu, mengenakan mantel panjang yang sudah kusut. Kakek Chen, yang membuka pintu, tampak terkejut mengenali pria itu sebagai teman lamanya, Paman Liu. Paman Liu adalah sahabat lama kakek Chen yang sudah lama tidak bertemu. Mereka berbicara panjang lebar tentang masa lalu, mengenang hari-hari ketika mereka masih muda. Namun, tujuan sebenarnya dari kunjungan Paman Liu bukanlah untuk bernostalgia. Dengan nada serius, Paman Liu mengungkapkan sebuah rahasia yang telah dia simpan selama bertahun-tahun. Paman Liu menceritakan bahwa Mei sebenarnya adalah cucu dari sahabat terbaiknya, Wu Zhen, yang telah meninggal beberapa tahun lalu. Orang tua Mei meninggal dalam kecelakaan tragis, meninggalkan Mei tanpa keluarga yang bisa merawatnya. Sebelum meninggal, Wu Zhen menitipkan Mei kepada Paman Liu dengan harapan bahwa Mei akan ditempatkan di keluarga yang baik dan penuh kasih sayang. Paman Liu, yang mengetahui bahwa keluarga Chen tidak memiliki anak, merasa bahwa mereka adalah pilihan yang tepat untuk mengasuh Mei. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Mei akan menghadapi penolakan seperti ini. Kakek Chen terdiam mendengar cerita ini. Dia tidak pernah tahu bahwa Mei memiliki hubungan dengan sahabatnya yang sudah meninggal. Perasaannya campur aduk antara penyesalan dan kebingungan. Kakek Chen tidak bisa menyembunyikan rasa bersalah yang mulai merayapi hatinya setelah mendengar cerita Paman Liu. Dia tidak pernah menyangka bahwa Mei memiliki hubungan yang begitu dekat dengan sahabat terbaiknya, Wu Zhen. Kakek Chen mulai merasakan beban penyesalan yang mendalam karena telah bersikap dingin dan tidak adil terhadap Mei. Kakek Chen memutuskan untuk memberitahu istrinya tentang asal-usul Mei. Nenek Chen, yang pada awalnya masih berpegang teguh pada keyakinannya bahwa keluarga hanya bisa dibangun berdasarkan darah, merasa terpukul mendengar cerita itu. Mereka berdua mulai menyadari bahwa mereka telah berbuat salah besar terhadap seorang anak yang seharusnya mereka sayangi dan lindungi. Malam itu, kakek dan nenek Chen memutuskan untuk berbicara dengan Chen Wei dan Lin. Mereka meminta maaf atas sikap mereka selama ini dan mengakui bahwa mereka telah salah dalam menilai Mei. Chen Wei dan Lin, meskipun merasa lega, tetap merasa khawatir tentang bagaimana hal ini akan mempengaruhi Mei, yang sudah mulai menjauhkan diri dari keluarga. Keesokan harinya, kakek dan nenek Chen berusaha mendekati Mei dengan cara yang lebih hangat dan ramah. Mereka mengajak Mei berbicara, mencoba untuk mengenalnya lebih baik. Namun, Mei yang sudah terluka, sulit untuk segera menerima perubahan sikap mereka. Meskipun begitu, Mei tidak bisa mengabaikan rasa penasaran yang muncul dari cerita kakek dan neneknya tentang hubungan mereka dengan Wu Zhen. Meskipun kakek dan nenek Chen telah mengakui kesalahan mereka, Mei masih merasa sulit untuk menerima perubahan ini. Dia telah menghabiskan waktu berbulan-bulan merasa tidak diinginkan dan terisolasi, dan meskipun ada upaya dari kakek dan neneknya untuk memperbaiki hubungan, Mei masih merasakan luka di hatinya.
Di rumah, suasana mulai berubah. Kakek dan nenek Chen mencoba menunjukkan kasih sayang kepada Mei dengan cara-cara kecil, seperti menanyakan tentang sekolahnya, menawarkan untuk mengajaknya berjalan-jalan, atau bahkan hanya duduk bersamanya saat dia bermain. Namun, Mei merasa bingung dan tidak tahu bagaimana harus merespons. Dia ingin mempercayai mereka, tetapi perasaan sakit dan penolakan yang dia rasakan selama ini membuatnya ragu. Chen Wei dan Lin melihat perjuangan yang dialami Mei dan merasa sedih. Mereka tahu bahwa butuh waktu bagi Mei untuk benar-benar menerima kakek dan neneknya. Mereka terus memberikan dukungan dan cinta tanpa syarat kepada Mei, sambil berharap bahwa waktu akan menyembuhkan luka di hatinya. Setelah penyesalan kakek dan nenek Chen, keluarga Chen memutuskan untuk memulai kembali hubungan mereka dari awal. Chen Wei dan Lin merencanakan acara keluarga kecil di rumah, mengundang hanya kakek, nenek, dan Mei. Mereka ingin menciptakan momen yang akan mengikat mereka sebagai satu keluarga yang utuh. Acara itu diisi dengan kegiatan sederhana seperti makan malam bersama dan menonton film keluarga. Kakek Chen bahkan membawa mainan lama dari masa kecil Chen Wei, berharap bisa berbagi kenangan dan menciptakan momen bahagia bersama Mei. Meskipun Mei masih tampak canggung, dia mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa dia menghargai usaha kakek dan neneknya. Namun, saat malam semakin larut, Mei diam-diam kembali ke kamarnya dan merenung. Dia merasa terbebani dengan perasaan bersalah karena tidak bisa langsung menerima kasih sayang kakek dan neneknya. Dia tahu bahwa mereka telah berubah dan ingin memperbaiki kesalahan mereka, tetapi rasa sakit dari masa lalu membuatnya sulit untuk membuka hati sepenuhnya. Keluarga Chen menghadapi ujian yang lebih besar ketika Mei tiba-tiba jatuh sakit. Awalnya, Mei hanya mengeluh pusing dan lemas, tetapi kondisinya dengan cepat memburuk. Chen Wei dan Lin segera membawanya ke rumah sakit, di mana dokter mengatakan bahwa Mei memerlukan operasi darurat. Kakek dan nenek Chen merasa sangat bersalah dan takut kehilangan Mei sebelum sempat memperbaiki hubungan mereka. Mereka mulai merasakan betapa berharganya Mei bagi mereka, bukan hanya karena hubungannya dengan Wu Zhen, tetapi karena Mei telah menjadi bagian dari hidup mereka, meskipun mereka awalnya menolaknya. Di rumah sakit, kakek dan nenek Chen hampir tidak bisa meninggalkan sisi Mei. Mereka menunggu dengan cemas di ruang tunggu, berdoa agar operasi Mei berjalan dengan lancar. Lin, yang melihat kekhawatiran di wajah mertuanya, merasa ada harapan baru bagi keluarga mereka untuk benar-benar bersatu. Operasi Mei berjalan dengan sukses, dan dokter memberikan kabar baik bahwa Mei akan sembuh sepenuhnya. Kakek dan nenek Chen menangis bahagia mendengar kabar itu, menyadari bahwa mereka hampir kehilangan kesempatan untuk menebus kesalahan mereka. Saat Mei sadar dari operasi, dia melihat kakek dan neneknya di samping tempat tidurnya, menggenggam tangannya dengan penuh kasih sayang. Meskipun Mei masih merasa lelah, dia bisa merasakan ketulusan dari kakek dan neneknya yang duduk di samping tempat tidurnya. Mereka menatap Mei dengan mata yang penuh penyesalan dan cinta. Nenek Chen, dengan suara yang gemetar, meminta maaf kepada Mei atas segala hal yang telah terjadi. Dia berjanji untuk menjadi nenek yang lebih baik dan mencintai Mei seperti cucunya sendiri. Kakek Chen juga ikut meminta maaf, mengatakan bahwa dia menyesal telah bersikap keras dan tidak adil. Mei, yang masih lemah namun terharu, mengangguk pelan. Meskipun hatinya belum sepenuhnya pulih, dia mulai merasakan bahwa kakek dan neneknya benar-benar ingin berubah. Mei mengucapkan terima kasih dengan suara lirih, dan meskipun dia masih merasa sedikit canggung, dia mulai membuka diri untuk menerima kasih sayang mereka. Setelah beberapa minggu di rumah sakit, Mei akhirnya diperbolehkan pulang. Seluruh keluarga Chen merayakan kepulangan Mei dengan makan malam spesial. Kali ini, suasana di rumah jauh lebih hangat dan harmonis. Kakek dan nenek Chen berusaha keras untuk menunjukkan bahwa mereka peduli pada Mei, dan secara perlahan, hubungan mereka mulai membaik. Mei masih membutuhkan waktu untuk benar-benar merasa nyaman dengan perubahan ini, tetapi dia sudah mulai tersenyum lagi. Chen Wei dan Lin merasa lega melihat keluarga mereka yang mulai kembali utuh. Mereka tahu bahwa jalan yang mereka tempuh tidak mudah, tetapi mereka yakin bahwa dengan cinta dan kesabaran, mereka bisa melewati semua rintangan. Di sekolah, Mei mulai bergaul lagi dengan teman-temannya, dan gurunya memperhatikan bahwa Mei terlihat lebih bahagia.
Lin menemani Mei setiap hari ke sekolah, sementara kakek dan nenek Chen sesekali mengantar Mei saat Chen Wei dan Lin sedang sibuk. Mereka merasa bangga bisa menjadi bagian dari kehidupan Mei dan berusaha menunjukkan dukungan mereka dalam setiap langkah Mei. Beberapa bulan setelah kepulangan Mei dari rumah sakit, keluarga Chen merencanakan pesta ulang tahun kejutan untuk Mei. Ini adalah pertama kalinya kakek dan nenek Chen terlibat dalam perencanaan acara semacam ini. Mereka ingin memastikan bahwa Mei merasa sangat istimewa pada hari ulang tahunnya. Pesta tersebut diadakan di taman rumah mereka, dengan dekorasi yang cerah dan makanan favorit Mei. Chen Wei dan Lin mengundang beberapa teman sekolah Mei, serta beberapa tetangga dekat. Ketika Mei tiba di taman, dia terkejut melihat semua orang berkumpul untuk merayakan ulang tahunnya. Senyum cerah terukir di wajahnya saat dia melihat kue besar dengan lilin yang siap ditiup. Kakek Chen, yang biasanya pendiam, memberanikan diri untuk memberikan pidato singkat. Dia mengucapkan selamat ulang tahun kepada Mei dan mengungkapkan betapa bahagianya dia memiliki cucu seperti Mei. Nenek Chen menambahkan dengan memberikan hadiah khusus, sebuah boneka tradisional yang merupakan warisan keluarga. Mei, dengan air mata kebahagiaan, merasa sangat diterima dan dicintai. Setelah pesta ulang tahun yang sukses, Mei mulai merasa lebih dekat dengan kakek dan neneknya. Mereka sering menghabiskan waktu bersama di sore hari, baik itu bermain, bercerita, atau hanya menikmati teh di halaman rumah. Mei mulai merasakan kenyamanan yang selama ini dia rindukan dalam keluarga. Chen Wei dan Lin juga merasa hubungan mereka dengan orang tua Chen semakin erat. Tidak ada lagi ketegangan atau ketidakpastian di antara mereka. Keluarga besar mereka mulai sering berkumpul, dan Mei mulai merasa bahwa dia benar-benar bagian dari keluarga besar Chen. Dia juga mulai belajar lebih banyak tentang tradisi dan budaya keluarga dari kakek dan neneknya, yang dengan senang hati mengajarkan segala sesuatu tentang masa lalu mereka. Namun, meskipun semuanya tampak membaik, Mei masih menyimpan kekhawatiran dalam hatinya. Dia takut bahwa perubahan ini hanya sementara, dan suatu hari nanti, kakek dan neneknya mungkin akan kembali bersikap dingin padanya. Perasaan ini membuat Mei terkadang merasa cemas, meskipun dia berusaha untuk tidak memperlihatkannya. Suatu hari, sebuah surat tiba di rumah keluarga Chen. Surat itu datang dari seorang teman lama Mei di panti asuhan yang kini tinggal di kota lain. Teman ini, Xiaoling, menulis surat dengan penuh antusiasme, menceritakan kehidupannya di keluarga baru yang mengadopsinya. Dia mengungkapkan rasa rindunya pada Mei dan mengajak Mei untuk datang berkunjung. Mei sangat gembira menerima surat ini. Dia merasa senang bisa berhubungan lagi dengan Xiaoling, yang dulu menjadi sahabat terdekatnya di panti asuhan. Mei menunjukkan surat itu kepada Lin, yang kemudian mengusulkan agar mereka mengundang Xiaoling untuk datang berkunjung. Namun, ketika Mei menyampaikan ide ini kepada kakek dan neneknya, mereka tampak ragu. Mereka merasa khawatir bahwa bertemu dengan teman dari panti asuhan mungkin akan mengingatkan Mei pada masa lalu yang sulit dan membuatnya merasa tidak nyaman. Tapi Mei, dengan penuh semangat, meyakinkan mereka bahwa dia hanya ingin berbagi kebahagiaan dengan sahabatnya. Setelah beberapa diskusi, kakek dan nenek Chen akhirnya setuju, meskipun dengan sedikit kekhawatiran. Mereka memutuskan untuk membuat kunjungan ini sebagai momen yang menyenangkan bagi semua orang. Keluarga Chen mulai mempersiapkan kunjungan Xiaoling dengan antusiasme. Mei sangat senang dan sibuk membantu Lin membersihkan rumah dan menyiapkan kamar tamu untuk Xiaoling. Chen Wei bahkan memesan beberapa mainan dan buku baru untuk memastikan bahwa Xiaoling merasa diterima di rumah mereka. Kakek dan nenek Chen, meskipun masih sedikit khawatir, berusaha untuk ikut berpartisipasi dalam persiapan. Mereka membantu Lin menyiapkan makanan tradisional yang lezat dan bahkan membuat rencana untuk mengajak Xiaoling jalan-jalan di sekitar kota. Mereka ingin memastikan bahwa kunjungan ini akan menjadi pengalaman yang positif bagi Mei dan Xiaoling. Saat hari kunjungan semakin dekat, Mei semakin bersemangat. Dia tidak sabar untuk menunjukkan kepada Xiaoling betapa bahagianya dia di rumah barunya. Mei berharap kunjungan ini akan memperkuat ikatan persahabatan mereka dan juga membantu Xiaoling merasa bahagia seperti dirinya. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Xiaoling tiba di rumah keluarga Chen dengan senyuman lebar dan pelukan hangat untuk Mei. Keduanya langsung terlibat dalam percakapan yang penuh tawa,
seolah-olah tidak ada waktu yang berlalu sejak terakhir kali mereka bertemu. Mei memperkenalkan Xiaoling kepada kakek, nenek, dan orang tuanya dengan penuh kebanggaan. Selama kunjungan, Xiaoling berbagi cerita tentang keluarganya yang baru dan bagaimana mereka merawatnya dengan penuh kasih. Dia juga mendengarkan cerita Mei tentang kehidupannya di rumah keluarga Chen. Kakek dan nenek Chen, yang awalnya khawatir, merasa lega melihat betapa bahagianya Mei dan Xiaoling. Mereka mulai menyadari bahwa Mei tidak hanya membutuhkan kasih sayang mereka, tetapi juga dukungan dari sahabatnya. Malam itu, keluarga Chen mengadakan makan malam besar untuk merayakan kunjungan Xiaoling. Suasana di meja makan penuh dengan canda dan tawa, sesuatu yang dulu jarang terjadi di rumah mereka. Mei merasa sangat bersyukur memiliki keluarga yang mencintainya dan sahabat yang selalu mendukungnya. Setelah beberapa hari yang penuh kebahagiaan, Xiaoling mulai membuka diri kepada Mei tentang masa-masa sulit yang mereka alami di panti asuhan. Percakapan ini membuat Mei teringat kembali pada masa lalu yang selama ini dia coba lupakan. Meskipun hidupnya sekarang jauh lebih baik, kenangan akan kesepian dan penolakan dari masa kecilnya masih menghantui pikirannya. Mei merasakan perasaan campur aduk. Di satu sisi, dia merasa bahagia dengan kehidupan barunya bersama keluarga Chen. Namun, di sisi lain, dia merasa bersalah karena meninggalkan masa lalunya di panti asuhan. Mei mulai meragukan apakah dia benar-benar pantas mendapatkan kebahagiaan ini. Melihat Mei yang mulai tampak cemas, Lin menyadari ada sesuatu yang mengganggunya. Lin dengan lembut mengajak Mei berbicara, dan Mei akhirnya membuka diri tentang perasaannya. Lin meyakinkan Mei bahwa tidak apa-apa untuk merasakan campur aduk, dan bahwa masa lalu tidak menentukan masa depannya. Lin juga mengingatkan Mei bahwa dia telah melalui banyak hal, dan sekarang dia berhak untuk merasa bahagia. Setelah percakapan dengan Lin, Mei merasa sedikit lebih tenang. Namun, perasaan cemasnya belum sepenuhnya hilang. Dia memutuskan untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan kakek dan neneknya, mencoba memahami lebih dalam tentang tradisi dan nilai-nilai keluarga Chen. Dia berharap dengan mengenal lebih dekat asal-usul keluarga ini, dia bisa merasa lebih terhubung dan menemukan kedamaian dalam dirinya. Mei mulai meminta kakek dan neneknya untuk bercerita tentang masa muda mereka, tentang bagaimana keluarga Chen tumbuh dan berkembang. Kakek Chen dengan senang hati mulai menceritakan kisah-kisah tentang perjuangan keluarganya, dari masa-masa sulit selama perang hingga bagaimana mereka membangun bisnis keluarga dari nol. Nenek Chen juga berbagi cerita tentang tradisi keluarga yang dijaga dengan hati-hati selama bertahun-tahun. Mendengarkan cerita-cerita ini, Mei mulai merasa bahwa dia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Dia mulai mengerti bahwa meskipun dia bukan cucu kandung, dia telah menjadi bagian dari sejarah dan warisan keluarga Chen. Hal ini memberinya perasaan memiliki yang baru, membantu mengurangi keraguan dan kecemasan yang dia rasakan. Kakek Chen mengajak Mei untuk mengunjungi desa asal keluarga mereka, tempat di mana keluarga Chen pertama kali menetap sebelum pindah ke kota. Perjalanan ini menjadi momen penting bagi Mei untuk lebih memahami akar keluarganya. Kakek Chen menceritakan bagaimana leluhurnya menghadapi berbagai tantangan untuk membangun kehidupan yang lebih baik bagi generasi berikutnya. Di desa itu, mereka mengunjungi rumah leluhur yang masih berdiri kokoh meskipun sudah tua. Mei merasa kagum melihat bagaimana rumah itu dipenuhi dengan barang-barang antik dan foto-foto keluarga dari beberapa generasi yang lalu. Kakek Chen menjelaskan bahwa setiap sudut rumah ini memiliki cerita, dan dia ingin Mei merasakan koneksi yang kuat dengan masa lalu keluarganya. Mei mulai merasakan ikatan emosional yang kuat dengan tempat ini. Dia merasa terhubung dengan cerita-cerita yang diceritakan oleh kakeknya, dan dengan setiap langkah yang dia ambil di desa itu, Mei merasa semakin yakin bahwa dia adalah bagian dari keluarga Chen, terlepas dari asal-usulnya. Setelah kembali dari desa leluhur, Mei merasa bahwa dia telah menemukan bagian dari dirinya yang hilang. Namun, ada satu hal lagi yang dia ingin selesaikan. Mengunjungi kembali panti asuhan tempat dia dibesarkan. Mei merasa bahwa untuk benar-benar move on, dia perlu menghadapi masa lalunya secara langsung. Chen Wei dan Lin mendukung keputusan Mei dan menemaninya kembali ke panti asuhan. Saat mereka tiba, Mei disambut oleh beberapa staf lama yang masih mengenalnya. Meskipun banyak yang telah berubah sejak Mei terakhir kali berada di sana, kenangan masa lalu kembali membanjiri pikirannya.
Mei berjalan melalui lorong-lorong panti asuhan, mengenang hari-hari ketika dia merasa kesepian dan tidak diinginkan. Namun, kali ini, dia melihat tempat itu dengan perspektif yang berbeda. Dia tidak lagi merasa sebagai anak yang hilang, tetapi sebagai seseorang yang telah menemukan tempatnya di dunia. Mei berbicara dengan anak-anak di panti asuhan, memberikan mereka kata-kata semangat, dan menceritakan bagaimana dia sekarang memiliki keluarga yang mencintainya. Setelah kembali dari panti asuhan, Mei merasa lebih damai dengan dirinya sendiri. Dia menyadari bahwa masa lalunya, meskipun penuh dengan kesulitan, telah membentuknya menjadi pribadi yang kuat dan penuh kasih sayang. Mei mulai menerima bahwa bagian dari dirinya akan selalu terhubung dengan masa lalu itu, tetapi itu tidak membuatnya kurang berharga atau kurang pantas untuk dicintai. Keluarga Chen melihat perubahan positif pada Mei. Dia terlihat lebih percaya diri dan lebih terbuka dalam mengekspresikan perasaannya. Kakek dan nenek Chen, yang awalnya ragu tentang adopsi, kini merasa bangga dengan cucu mereka yang berani dan tegar. Mereka semakin yakin bahwa Mei adalah bagian penting dari keluarga mereka, dan mereka bersyukur telah diberi kesempatan untuk menebus kesalahan mereka. Kehidupan keluarga Chen berjalan dengan damai dan penuh kebahagiaan. Mei kini benar-benar merasa diterima dan dicintai oleh seluruh anggota keluarganya. Setiap hari di rumah menjadi momen yang berharga, di mana mereka saling berbagi cerita, tertawa, dan mendukung satu sama lain. Chen Wei dan Lin merasa bahwa keluarga mereka kini lebih kuat dari sebelumnya. Mei juga semakin dekat dengan kakek dan neneknya. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, melakukan aktivitas-aktivitas sederhana seperti memasak, berkebun, atau hanya berbicara tentang kehidupan. Hubungan mereka yang dulunya renggang kini menjadi hangat dan penuh kasih sayang. Mei juga merasa lebih nyaman di sekolah. Dia telah membangun pertemanan yang solid dan merasa lebih percaya diri dalam mengejar minat-minatnya. Mei mulai mengeksplorasi hobi baru, seperti melukis dan bermain musik yang didukung penuh oleh keluarganya. Suatu hari, Mei menerima sebuah paket misterius yang dikirim ke rumahnya. Paket itu ternyata berasal dari Paman Liu, teman lama kakek Chen, yang pernah menceritakan asal-usul Mei. Di dalam paket tersebut, Mei menemukan sebuah kotak kayu kecil yang terlihat sangat tua. Ketika dia membukanya, dia menemukan beberapa benda yang pernah dimiliki oleh orang tua kandungnya. Di dalam kotak itu, terdapat sebuah foto keluarga lama, cincin pernikahan ibunya, dan sebuah surat yang ditulis oleh ibunya sebelum meninggal. Surat itu berisi pesan-pesan penuh cinta untuk Mei, memberitahunya betapa orang tuanya mencintainya dan berharap dia bisa tumbuh menjadi anak yang kuat dan bahagia. Mei merasa sangat tersentuh membaca surat itu. Dia merasa bahwa orang tuanya selalu bersamanya, meskipun mereka telah lama pergi. Benda-benda ini menjadi penghubung antara masa lalunya dan masa depannya, memberikan Mei kekuatan baru untuk melangkah ke depan dengan keyakinan bahwa dia dicintai oleh dua keluarga, keluarga kandungnya dan keluarga Chen. Setelah semua perkembangan positif dalam hidup Mei, keluarga Chen menghadapi tantangan baru ketika kesehatan kakek Chen mulai menurun. Kakek Chen didiagnosis dengan penyakit serius yang memerlukan perawatan intensif. Seluruh keluarga terkejut dan sedih mendengar berita ini, terutama Mei yang sangat dekat dengan kakeknya. Mei merasa sangat terpukul dengan kondisi kakeknya, tetapi dia juga bertekad untuk memberikan dukungan penuh kepada kakeknya selama masa sulit ini. Mei sering menemani kakeknya di rumah sakit, membacakan cerita, atau hanya duduk di sampingnya. Hubungan mereka yang semakin dekat membuat Mei merasa lebih kuat menghadapi situasi ini. Seluruh keluarga Chen bersatu untuk memberikan perawatan terbaik bagi kakek Chen. Mereka saling mendukung satu sama lain, menunjukkan bahwa meskipun mereka menghadapi cobaan, cinta dan kebersamaan mereka akan membantu mereka melalui semuanya. Meskipun kesehatannya memburuk, kakek Chen menggunakan waktu yang tersisa untuk berbicara dengan Mei tentang masa depan. Dia ingin memastikan bahwa Mei memahami betapa pentingnya warisan keluarga Chen dan nilai-nilai yang telah mereka jaga selama bertahun-tahun. Kakek Chen berbicara tentang pentingnya kesetiaan, kerja keras, dan tanggung jawab terhadap keluarga. Kakek Chen memberikan sebuah buku tua kepada Mei yang berisi catatan sejarah keluarga Chen dari generasi ke generasi. Buku ini menjadi simbol dari warisan keluarga yang harus dijaga oleh setiap anggota keluarga.
Kakek Chen berharap bahwa Mei akan melanjutkan tradisi keluarga ini dan menghormati nilai-nilai yang telah diajarkan kepadanya. Mei menerima buku itu dengan perasaan campur aduk. Dia merasa terhormat diberikan tanggung jawab besar ini, tetapi dia juga merasa takut tidak mampu memenuhi harapan kakeknya. Namun, dengan dukungan dari keluarganya, Mei bertekad untuk menjaga warisan ini dan menghormati kakeknya dengan melakukan yang terbaik. Akhirnya, setelah berbulan-bulan berjuang melawan penyakitnya, kakek Chen meninggal dengan damai di rumahnya, dikelilingi oleh keluarganya yang penuh kasih. Kepergian kakek Chen meninggalkan duka yang mendalam bagi seluruh keluarga, terutama Mei, yang merasa kehilangan figur yang sangat berarti dalam hidupnya. Namun dari peristiwa ini, Mei belajar tentang ketangguhan dan kekuatan yang datang dari cinta dan kebersamaan. Dia merasa bahwa meskipun kakeknya telah tiada, semangat dan ajarannya akan selalu hidup dalam dirinya. Mei berjanji untuk menjaga keluarga Chen dengan sebaik-baiknya, seperti yang diinginkan kakeknya. Keluarga Chen melanjutkan hidup mereka dengan kenangan indah tentang kakek Chen dan warisan yang dia tinggalkan. Mei terus berkembang menjadi pribadi yang kuat dan penuh kasih, membawa nama keluarga Chen dengan bangga. Lin dan Chen Wei merasa bangga melihat putri mereka tumbuh menjadi sosok yang tegar dan berharga. Setelah kakek Chen meninggal, keluarga Chen menjalani masa berduka yang penuh refleksi. Mei memutuskan untuk melanjutkan warisan kakeknya dengan merencanakan sebuah acara amal untuk anak-anak yatim piatu, sesuatu yang telah lama menjadi impian kakeknya. Dengan bantuan keluarga dan teman-teman, Mei menyelenggarakan acara tersebut dengan penuh semangat, memastikan bahwa kenangan dan nilai-nilai kakeknya tetap hidup. Dengan berjalannya waktu, keluarga Chen mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan tanpa kehadiran kakek Chen. Nenek Chen, yang merasa sangat kehilangan, mulai mencari cara untuk mengisi kekosongan dalam hidupnya. Mei dan Lin membantunya menemukan kegiatan baru, seperti berpartisipasi dalam kelompok seni dan membuat kerajinan tangan, yang membantu nenek Chen merasa lebih terhubung dengan kehidupan. Mei mulai menghadapi tantangan baru di sekolah ketika seorang siswa baru bernama Zhang Wei bergabung. Zhang Wei dikenal sebagai siswa yang sangat pintar dan populer, dan kehadirannya mulai menarik perhatian Mei. Zhang Wei tampak tertarik pada Mei, dan ini memicu kecemburuan di antara teman-teman sekelas Mei. Mei harus belajar untuk menghadapi perasaan cemburu, dan tetap fokus pada tujuannya tanpa membiarkan drama sekolah mempengaruhi dirinya. Setelah lulus dari sekolah menengah, Mei menghadapi keputusan besar tentang masa depannya. Dia tertarik untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri, namun Chen Wei dan Lin merasa khawatir tentang jarak dan kemungkinan perubahan dalam dinamika keluarga. Mei harus meyakinkan mereka bahwa dia telah memikirkan keputusan ini dengan matang dan bahwa kesempatan ini penting untuk pertumbuhannya. Mei akhirnya memutuskan untuk melanjutkan studi di luar negeri dan menghadapi perpisahan sementara dari keluarganya. Momen perpisahan penuh dengan emosi, tetapi keluarga Chen mendukung keputusan Mei dan memberinya semangat. Mei meninggalkan rumah dengan rasa campur aduk, membawa harapan dan doa dari keluarga yang mencintainya. Selama studi di luar negeri, Mei menghadapi berbagai tantangan baru, mulai dari budaya yang berbeda hingga kesulitan akademis. Dia merasa kesepian pada awalnya, tetapi dia segera menemukan dukungan dari teman-teman internasional dan anggota komunitas lokal yang membantu dia beradaptasi. Mei juga menemukan passion baru dalam bidang studi yang dia pilih, membuatnya semakin yakin tentang keputusan yang diambilnya. Setelah beberapa bulan tinggal di luar negeri, keluarga Chen memutuskan untuk mengunjungi Mei dan melihat bagaimana kehidupan putri mereka di negara baru. Kunjungan ini menjadi momen bahagia dan penuh kehangatan, di mana Mei memperkenalkan keluarganya kepada teman-teman barunya dan menunjukkan kepada mereka pencapaiannya. Kunjungan ini juga membantu Mei merasa lebih terhubung dengan rumah. Mei menyelesaikan studinya dengan sukses dan kembali ke rumah. Keluarga Chen merayakan kepulangannya dengan acara penyambutan yang meriah. Mei merasa bahagia bisa kembali bersama keluarga, tetapi dia juga merasakan perubahan dalam dirinya. Dia kini membawa pengalaman dan pengetahuan baru, yang akan membantu keluarganya dan dirinya sendiri. Dengan kembalinya Mei, keluarga Chen menghadapi tantangan baru dalam menyesuaikan diri dengan kehidupan sehari-hari yang kembali normal. Mei berusaha untuk mengintegrasikan pengalaman dan pelajaran dari luar negeri ke dalam rutinitas keluarga,
sambil terus menjaga hubungan yang kuat dengan nenek, Chen Wei, dan Lin. Mei memutuskan untuk memulai proyek baru yang melibatkan seni dan budaya yang dipelajarinya selama studi di luar negeri. Dia mendirikan pusat komunitas yang berfokus pada seni dan budaya, di mana orang-orang dari berbagai latar belakang dapat berkumpul, belajar, dan berkreasi. Proyek ini mendapatkan dukungan positif dari masyarakat dan menjadi salah satu pencapaian terbesar Mei. Sementara Mei sibuk dengan proyek barunya, dia juga mulai menjalin hubungan romantis dengan seorang pemuda bernama Li Jun, yang dikenal melalui proyek seni komunitas. Li Jun adalah sosok yang penuh pengertian dan mendukung visi Mei. Hubungan mereka berkembang dengan cepat, dan Mei merasa menemukan seseorang yang dapat memahami dan mendukung perjalanan hidupnya. Hubungan Mei dengan Li Jun semakin serius, dan mereka memutuskan untuk melanjutkan hubungan mereka ke tingkat yang lebih serius. Keluarga Chen merespons dengan penuh dukungan, memberikan restu dan sambutan hangat kepada Li Jun. Pernikahan Mei dan Li Jun direncanakan dengan penuh kebahagiaan, menjadi perayaan cinta dan persatuan. Pernikahan Mei dan Li Jun menjadi acara yang megah dan penuh makna. Keluarga Chen terlibat dalam setiap detail perencanaan, dan mereka bekerja keras untuk memastikan bahwa pernikahan ini akan menjadi hari yang tak terlupakan. Persiapan ini juga mempererat hubungan antara keluarga dan teman-teman, menunjukkan kekuatan cinta dan dukungan dalam kehidupan Mei. Hari pernikahan Mei dan Li Jun tiba dengan penuh sukacita. Acara tersebut diadakan di taman yang indah, dikelilingi oleh keluarga dan teman-teman terdekat. Momen-momen emosional seperti pertukaran janji dan resepsi, penuh dengan kebahagiaan dan harapan untuk masa depan yang penuh cinta. Setelah pernikahan, Mei dan Li Jun memulai kehidupan baru mereka sebagai pasangan suami istri. Mereka menetap di rumah baru yang nyaman, mulai membangun kehidupan bersama sambil menjalani berbagai tantangan dan kebahagiaan yang datang bersama. Mei merasa bahwa hidupnya kini lebih lengkap dan bahagia dengan Li Jun di sampingnya. Mei dan Li Jun akhirnya memutuskan untuk memulai keluarga. Kabar kehamilan Mei disambut dengan sukacita oleh keluarga Chen, yang merasa sangat bahagia melihat generasi berikutnya akan segera lahir. Mei menjalani kehamilan dengan penuh rasa syukur dan dukungan dari suami dan keluarganya. Mei melahirkan seorang bayi perempuan yang sehat, yang dinamai Chen Xia. Keluarga Chen merayakan kelahiran cucu baru dengan penuh kebahagiaan. Nenek Chen, yang kini menjadi buyut, merasa sangat bahagia bisa melihat generasi berikutnya tumbuh. Mei dan Li Jun merasa sangat bersyukur atas kehadiran Chen Xia, yang menjadi pusat kebahagiaan baru dalam hidup mereka. Dengan kelahiran Chen Xia, kehidupan keluarga Chen mengalami perubahan besar. Mei dan Li Jun harus menyesuaikan diri dengan tanggung jawab sebagai orang tua, sementara keluarga Chen memberikan dukungan dan cinta kepada mereka. Mei belajar untuk menyeimbangkan kehidupan keluarga dan pekerjaan, serta merasakan kebahagiaan yang mendalam dalam perannya sebagai ibu. Seiring berjalannya waktu, keluarga Chen merayakan pencapaian-pencapaian baru dan momen-momen berharga bersama. Mereka mengadakan acara reuni keluarga, di mana mereka berkumpul dan mengenang perjalanan hidup mereka. Acara ini menjadi kesempatan untuk menghargai hubungan yang telah terjalin dan merayakan cinta serta kebersamaan yang telah menguatkan mereka. Di akhir cerita, Mei berdiri di depan keluarga Chen yang kini terdiri dari beberapa generasi. Dia merenungkan perjalanan panjang yang telah dilaluinya, dari anak angkat yang merasa terasing hingga menjadi ibu dan anggota penting dalam keluarga. Mei merasa bangga dengan semua pencapaian dan perubahan yang telah terjadi. Dia berkomitmen untuk terus menjaga nilai-nilai keluarga dan memastikan bahwa warisan cinta dan penerimaan yang telah dia terima akan diteruskan ke generasi mendatang. Tidak peduli bagaimana asal-usul seseorang, dengan cinta dan dukungan, mereka dapat menemukan tempat yang sejati di dunia ini. Cerita ini juga menekankan bahwa keluarga bukan hanya tentang ikatan darah, tetapi tentang hubungan emosional yang kita bangun bersama orang-orang yang kita cintai. Ini mengajarkan bahwa dengan ketekunan dan hati yang terbuka, seseorang bisa mengatasi rintangan dan menemukan kebahagiaan serta kedamaian dalam ikatan keluarga yang kuat.